Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nuraini, NIM E 2019-2014. Di sini saya akan menanggapi dari materi uang dan fungsinya tanggapan pada Bapak Abdul Wadud Nafis. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tentang definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Pada zaman dahulu awal menjadi alat tukar emas seperti uang dinar dan dirham. Pada zaman pra-Islam menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar yang diterima masyarakat. Tak lama ditemukan alat tukar kertas berupa uang kertas, tak lama lagi berupa uang logam. Kemudian jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu yang pertama, bahan dari uang logam yaitu baik dari uang emas, logam emas dan perak. Kemudian yang kedua itu uang kertas, yaitu berupa Rp1.000, Rp2.000 dan seterusnya, atau berupa uang dolar juga dari kertas. Kemudian jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu yang pertama uang kartal, yang kedua uang gira. Yang pertama, uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas atau uang logam. Kemudian yang kedua, uang gira, uang yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bisa berupa cek atau tips. Kemudian menurut nilainya, jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama, uang penuh, yang kedua uang tanda. Uang penuh adalah nilai dengan barangnya itu sama. Uang tanda, uang kertas, uang yang nilainya Rp10.000, maka ada tulisan angka Rp10.000 di uang kertas tersebut. Nah, itu disebut uang tanda. Kemudian fungsi dan asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Ini untuk menukar uang dengan barang ya. Kemudian yang kedua, sebagai satuan hitung. Jadi untuk menghitung kekayaan, contoh, saya punya mobil, rumah, sawah. Ada yang bertanya kekayaan saya berapa, terus dihitung harga mobil, rumah. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai. Kemudian fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.